Hadirin dan hadirat sekalian, definisi bid'ah ini perlu difahami. Bid'ah ialah sesuatu yang baru dalam agama dan tidak pernah ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam Izzuddin bin Abdussalam, takrif ataupun definisi bid'ah sebagaimana telah diterangkan di dalam kitabnya Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam juz' 2 MS 172, al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah sesuatu pekerjaan keagamaan yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan bid'ah dhalalah. Yang dilarang adalah bid'ah yang tercela, yang dhalalah, yang sesat, yakni bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti mengubah nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melanggar hukum-hukum agama yang telah disepakati oleh jamhur ulama. Itu bid'ah dhalalah. Misalnya apa? Misalnya menambah ataupun mengurangi bilangan rakaat sholat fardu. Katalah mengatakan zuhur itu bukan 4 rakaat, cukup 3. Itu sudah mengubah kan? Salat maghrib bikin saja 2. Misalnya lah, itu bermakna telah mengurangi bilangan rakaat yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada akhir zaman kalau ada orang yang hum dallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain, jaga baik-baik tentang bilangan rakaat dalam salat. Begitu juga menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam salat. Mengubah, misalnya dalam sembahyang sekarang boleh gunakan bahasa kita, boleh gunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ya, bahasa Inggris, bahasa Urdu misalnya. Tidak boleh, itu telah mengubah. Dalam sholat semuanya menggunakan bahasa Arab, seperti mana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jelas, ini namanya bid'ah dhalalah. Termasuk haji, di mana orang itu tak usah pergi ke Mekah untuk haji, cukup pusing-pusing keliling di rumah aku 7 kali. Dia pusing di kolong flat dia misalnya lah. Nah, itu namanya sesat dan menyesatkan orang lain. Itu namanya bid'ah dhalalah, bertentangan jauh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, itulah diantaranya saudara-saudara sekalian, seperti contohnya mengubah posisi rukuknya diubah-ubah, i'tidalnya diubah, sujud pun diubah, gerakannya dalam sholat diubah-ubah, yang menyalahi tuntunan hadis Rasulullah SAW. Ya, misalnya satu saat, satu ketika nanti ada orang mengubah-ubah rukuknya lain, bergoyang-goyang. Kan sekarang sudah ada ya, nampak ya. Ada rukuknya bergoyang-goyang ya. Nah, kemudian ada yang macam rap begitu. Minta maaf sajalah.
ada seperti burung berjoget-joget, ada sekarang. Itu bid'ah, dolalah, sesat itu. Itu yang dimaksudkan bid'ah. Bid'ah yang dilarang hanyalah bid'ah keagamaan. Manakala urusan keduniaan tidak ada bid'ah yang terlarang, maka dibolehkan membuat sesuatu yang baik walaupun pada zaman Nabi belum pernah ada. Ya, pada suatu saat ada sahabat itu di kebun kurmanya mengawinkan bunga kurma. Kurma itu dikawinkan supaya mungkin bunga kurma ini akan mengeluarkan tunas-tunas yang menyebabkan kurmanya jadi manis dan besar misalnya. Ada di zaman Nabi itu. Lalu sahabat hal tersebut dikemukakan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada sahabat yang buat bid'ah. Baginda Nabi tak pernah buat dan tak pernah menyuruh. Apa itu? Diterangkan ada sahabat sudah mengawinkan bunga kurma. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Ini lihat dalam syarah Muslim juzuk ke-15 muka surat 118. Jelas. Jadi urusan tentang masalah dunia dia tak ada bid'ah-bid'ah. Seperti contohnya dulu baginda Nabi naik haji dengan menggunakan unta, ya kan? Habis sekarang takkan naik unta. Nenek moyang kita menggunakan kapal laut 6 bulan 4 bulan. Sekarang naik pesawat. Bid'ah, tidak ada bid'ah dalam dunia. Cukup paham? Kalau ibu-ibu mau bikin kue bermacam-macam, bermacam-macam rasa, bermacam bentuk misalnya, silakan. Dia tak ada kait main dengan Nabi tak pernah makan kuah misalnya, Nabi tak pernah pakai sudu, tak apa-apa boleh. Ya, takkan kita tak pakai sudu kalau makan bubur? Ya, di zaman Nabi tak ada bubur. Ya, sekarang buang semua kursi. Nabi Muhammad dulu tak ada pakai kursi katanya, tak pakai meja. Itu tak ada urusan dunia. Antum alam bi amri dunyakum, kamu lebih tahu tentang duniamu. Jelas. Tapi urusan agama jangan diada-adakan sendiri.